僕は頭がおかしいのか。Halo semuanya, selamat datang di channel Ichaners. Bersama saya Ichan, kita akan merangkum alur cerita anime yang berjudul Boku no Kokoro no Yabayatsu, atau artinya Bahaya di Hatiku. Sedikit informasi, anime ini dirilis pada bulan April 2023 bergenre romantik komedi sekolahan. Menceritakan tentang seorang siswa SMP yang awalnya selalu menghayal menjadi seorang psikopat kepada teman-temannya, terutama kepada seorang gadis yang paling cantik di sekolahnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Langsung saja kita saksikan kisah selengkapnya. Cerita akan berfokus kepada seorang anak laki-laki bernama Kyotaro Ichikawa. Karena terlalu mendalami buku cerita tentang pembunuhan, menjadikan Ichikawa selalu berpikir bahwa dirinya adalah seorang psikopat yang haus darah yang ingin membunuh teman-temannya. Terutama kepada seorang gadis yang paling cantik di kelasnya, sekaligus seorang model majalah yang bernama Ana Yamada. Dengan memasang ekspresi wajah seram, di dalam benak Ichikawa muncul khayalan ingin membunuh dan ingin melihat Yamada kesakitan. Namun pikiran halu itu tergoyahkan ketika Yamada dengan wajah cantiknya menoleh ke arah Ichikawa. Seketika membuat Ichikawa kaget, tapi hal itu malah membuat dia semakin menghayal sampai-sampai ingin memiliki tubuh Ana Yamada terbaring tanpa nyawa dengan kecantikannya. Bel istirahat pun berdering, seperti biasa kelas pun selalu berisik menjadikan Ichikawa tidak fokus membaca buku fiksinya yang lebih memilih pergi ke tempat yang lebih tenang, yaitu perpustakaan. Sesampainya di pintu perpustakaan, Ichikawa pun dibuat kaget karena melihat Yamada sudah ada di sana sambil melahap onigiri. Dengan wajah bingung sekaligus heran, Ichikawa pun langsung masuk, tapi langkahnya terhenti kala Yamada menanyakan sesuatu kepadanya. Karena berbicara sambil makan onigiri, Ichikawa pun gak mengerti apa yang dikatakan oleh Yamada. Di belakang rak buku, Ichikawa merasa heran kenapa Yamada ada di sini. Lalu apa yang dikatakan Yamada barusan? Pikiran halunya muncul kembali setelah dia menyadari mungkin ini kesempatan yang bagus untuk membunuh Yamada yang sedang sendirian. Di balik rak buku, Ichikawa terus memperhatikan Yamada sampai merasa heran sekaligus gemas ketika Yamada mengeluarkan keripik kentang ukuran jumbo yang dimakannya sendirian. Padahal baru saja dia menghabiskan onigiri. Terlihat Ichikawa semakin dibuat heran ketika gadis cantik itu makan cemilan sambil bersenandung. Hal itu membuat Ichikawa berpikir bahwa Yamada mirip seperti gorila. Oke, masih penasaran, Ichikawa yang hendak membaca buku anatomi tubuh mencoba mengintip kembali dari balik rak buku. Rupanya Yamada sedang mengerjakan tugas presentasi. Dia sedang membuat poster, tapi karena kurang teliti maka hasilnya seperti ini. Lalu Yamada terlihat mencari sebuah cutter, namun dia tidak membawanya. Tidak ada pilihan selain merobeknya. Entah kenapa hal itu membuat Ichikawa terlihat gemas melihat tingkah Yamada. Ichikawa pun langsung meminjamkan sebuah cutter. Tak lupa Yamada pun berterima kasih kepada Ichikawa. Tak terasa istirahat telah selesai, tapi cutter itu malah dibawa Yamada. Awalnya Ichikawa berniat meminta cutternya kembali, namun datanglah seorang teman Yamada yang mencarinya. Yamada yang masih membawa keripik kentang ukuran jumbo itu lalu memberikannya ke Ichikawa karena takut ketahuan makan cemilan sendirian. Ichikawa terlihat heran kenapa keripik itu diberikan kepadanya. Ternyata di dalamnya masih ada sisa, tapi langsung dilahap habis oleh Yamada. Baru sadar ternyata dia hanya disuruh untuk membuang bungkus keripik itu di tempat sampah. Alih-alih menghayal ingin membunuh Yamada, tapi malah dibuat terpukau sampai gregetan oleh tingkah Yamada.
Keesokan harinya Ichikawa terus memikirkan cutter miliknya yang dibawa oleh Yamada. Sesampainya di kelas, rupanya cutter itu sudah ada di mejanya. Ketika dipegang, rupanya cutter ini masih terasa hangat. Lalu pikiran halunya pun muncul kembali. Oh, mungkin Yamada terus memegang cutter ini karena takut lupa. Atau mungkin dia tidak ingin memberikan kesempatan untuk membunuhnya. Oke, waktu presentasi kelompok pun dimulai. Ichikawa melihat Yamada dan ketiga temannya yang bernama Chihiro Kobayashi, Mueko Sakine, dan Serina Yoshida sedang berdiskusi tentang poster buatan Yamada yang mendadak diganti oleh Sekine karena ada noda coklat. Ichikawa yang melihat itu pun pada awalnya kesal karena melihat poster hasil Yamada diganti. Tapi setelah tahu ada noda coklat di posternya, Ichikawa memakluminya karena Ichikawa ada di sana saat Yamada membuat poster itu sambil makan camilan. Dan kini giliran Ichikawa beserta dua temannya, Kanzaki dan Adachi, presentasi di depan kelas. Tapi saat itu dia melihat wajah Yamada sedang sedih. Ichikawa mengira mungkin karena poster yang dibuat Yamada itu tidak terpakai oleh teman-temannya. Lalu tak lama kemudian muncullah helikopter dengan suaranya yang menarik perhatian sesi kelas. Dengan spontan semua orang menengok ke arah jendela, di mana Yamada duduk di dekatnya. Tak ingin ada orang yang melihat Yamada sedang menangis. Dengan cepat, Ichikawa mengalihkan perhatian semua orang dengan merobek poster dengan cutter miliknya. Tapi hal itu membuat temannya heran dengan apa yang dilakukan Ichikawa. Lalu dia menoleh ke arah Yamada yang terlihat sudah tidak sedih lagi. Waktu istirahat sekolah, Ichikawa selalu memperhatikan Yamada dan ketiga temannya. Yamada yang memiliki postur tubuh tinggi terlihat sedang asik di pangku Kobayashi dengan tubuh mungilnya sambil mengobrol tentang majalah Ciel edisi bulan ini, yang rupanya belum dilihat temannya. Lalu terdengar obrolan dari bangku belakang yang sedang asik membicarakan hal mesum. Dari obrolan itu, Adachi menyukai gadis seperti Yamada. Tapi rupanya ada hal yang berbeda dari Kanzaki. Dia rupanya lebih menyukai gadis yang biasa saja dan sedikit gemuk seperti Konokahara. Sesaat kemudian Ichikawa pun pergi ke perpustakaan. Namun di sana sudah ada Yamada sedang duduk sambil makan coklat. Lalu tiba-tiba Hara datang ke perpustakaan. Yamada pun bertanya kepada Hara, apakah Hara kesini untuk mencari buku? Lalu Hara pun menjawab, aku kesini karena ada seseorang yang ingin bertemu. Lalu Yamada pun menawari Hara coklat yang langsung ditolak karena Hara sedang diet. Tapi Yamada memiliki pandangan berbeda. Dia selalu makan apapun dan kapanpun dia mau. Dan itulah gaya hidupnya. Tak berselang lama Kanzaki datang, rupanya dia yang mengajak Hara bertemu di perpustakaan. Ichikawa yang dari tadi menyimak dari balik rak buku, menyadari mungkin Kanzaki ingin menyatakan cinta kepada Hara. Berbeda dengan Ichikawa, justru Yamada tidak paham dengan situasi seperti itu. Yamada malah menyinggung soal diet yang dilakukan Hara. Tapi Kanzaki langsung berbicara terus terang bahwa dirinya menyukai gadis dengan badan sedikit gemuk. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya Yamada menyadari bahwa mereka berdua sedang PDKT. Ichikawa yang dari tadi memperhatikan mereka tak sengaja menjatuhkan buku. Sontak membuat Kanzaki dan Hara kaget, mengira ada seseorang di sana. Yamada yang sudah tahu sebelumnya di sana ada Ichikawa menyuruhnya menirukan suara kucing dengan memberi kode seperti ini. Suara kucing yang tidak mirip sama sekali oleh Ichikawa menjadi alasan Yamada untuk pergi ke belakang rak buku sambil menirukan suara kucing yang lebih mirip dibanding Ichikawa. Rupanya hal itu membuat Kanzaki dan Hara menganggap kucing itu sedang bertengkar. Akhirnya Kanzaki dan Hara pun pergi sambil tertawa meninggalkan perpustakaan. Lalu sepulang sekolah sambil membawa sepedanya, Ichikawa masih memikirkan Yamada yang selalu bertemu dengannya. Di perjalanan terlihat toko buku. Rupanya Ichikawa penasaran yang katanya Yamada ada di majalah edisi bulan ini. Tapi karena masih pakai seragam, Ichikawa pun pulang dulu untuk mengganti pakaiannya. Tak lama Ichikawa kembali dengan pakaian yang serba hitam. Lalu dia pun melihat majalah yang dibicarakan oleh Yamada di kelas. Tak berselang lama datanglah seorang gadis dengan pakaiannya yang terlihat seperti orang dewasa.
Rupanya itu adalah Yamada yang terlihat seperti orang dewasa, membuat Ichikawa sedikit terkejut. Kemudian datang dua orang siswi sekolah ingin melihat-lihat majalah. Namun rupanya Yamada ingin dikenali dan menebarkan pesonanya, karena dia ada di majalah itu. Namun sayang, usahanya itu gagal karena dua orang siswi itu terlihat bingung dengan tingkah aneh Yamada dan memilih pergi dari toko itu. Dari balik rak buku, Ichikawa seakan sudah bisa membaca pikiran Yamada yang ingin membagikan tanda tangan di majalah itu. Namun Yamada mengurungkan niatnya ketika penjaga toko itu merapikan majalah yang tidak pada tempatnya. Dengan tertunduk lesu, Yamada pun pergi dari toko buku itu, dan akhirnya Ichikawa membeli majalah tersebut karena penasaran. Sesampainya di rumah, Ichikawa langsung membuka majalah yang dibelinya, dan rupanya benar, foto Yamada ada di dalam majalah itu. これだ。 Ichikawa pun seakan menyukai sosok Yamada dengan beberapa pose dan pakaian yang terlihat sangat berbeda dibanding saat memakai seragam sekolah. Alih-alih tidak peduli dan ingin menyingkirkan rasa penasaran, Ichikawa pun membuang majalah itu. Tapi hal itu malah membuatnya semakin penasaran setelah melihat ada yang berbeda dari seorang anak Yamada. Dan pada akhirnya Ichikawa memungut kembali majalah itu karena memang masih penasaran sampai susah tidur memikirkannya. Keesokan harinya seperti biasa Ichikawa pergi ke sekolah dengan sepedanya. Tiba-tiba Ichikawa menghentikan laju sepedanya. Tanpa disangka dia melihat Yamada bersama seorang siswa lainnya bernama Nanjo. Lalu Ichikawa mencoba bersikap tenang dan mengira dia adalah pacar Yamada. Ichikawa yang terus berada di belakang Yamada mendengar percakapan mereka. Rupanya Nanjo ingin meminta line milik Yamada. Tapi Yamada terlihat ragu untuk memberikan line-nya dan mencoba membodohi Nanjo kalau dia tidak tahu apa itu aplikasi Line. Oke, rupanya Nanjo cukup percaya diri dan dia sesekali memberikan pujian bahwa Yamada orangnya lucu. Ichikawa yang tepat di belakangnya tak menyangka kalau Yamada terlihat senang ketika Nanjo memujinya. Beberapa saat kemudian mereka berhenti, terlihat Nanjo kembali meminta line milik Yamada sambil memegang tangannya yang seperti terlihat memaksa. Ichikawa yang menyadari hal itu pada awalnya mencoba bersikap tidak peduli. Namun sepertinya Ichikawa terlihat tidak rela jika Yamada memberikan line-nya kepada Nanjo. じゃあどうでもいいだろう。僕は頭がおかしいのか。 Dengan spontan Ichikawa mendorong sepedanya yang melaju tanpa awak hingga mengagetkan mereka berdua sampai sepeda itu terjungkal masuk sungai. Seketika momen itu mengundang perhatian banyak orang di sekitarnya. Lalu muncul Kobayashi yang sebelumnya berada tepat di belakang Ichikawa dan memberitahu Yamada bahwa Ichikawa lah yang mendorong sepeda itu. Lalu Yamada pun bertanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Ichikawa yang terlihat bingung mau menjawab apa, dengan spontan malah menjawab, アクセルとブレーキ間違えて。 "Lah, itu kan sepeda bukan mobil ya." Yamada yang mendengar hal itu lalu tertawa dan bilang, 市川って面白いね。 seketika hal itu membuat Ichikawa terpukau melihat Yamada yang begitu mempesona. Di sini mungkin Yamada menyadari bahwa Ichikawa berusaha mengalihkan perhatian Nanjo yang sedang meminta line miliknya. Dan itu adalah momen terbaik untuk mencuri perhatian dari gadis cantik bernama Ana Yamada. Bersambung, tetap saksikan episode berikutnya di channel Ichaners. Silahkan isi kolom komentar jika ada pertanyaan ya. Baiklah, sampai jumpa dan terima kasih.